Pintu masuk itu diharapkan oleh Alfa pada motor ini. Ini adalah Alfa Entry. Nama Entry itu maksudnya adalah entry point untuk masuk ke semua produknya Alfa. Kita tahu kalau produknya Alfa semua rata-rata di atas 30 juta ya. Hanya motor ini yang harganya mulai dari 20 juta. 20 juta kalau Anda pakai sewa baterai. Jadi harga 20 juta itu Anda bisa sewa 2 baterai dengan harga 250.000 per bulan. Kalau Anda mau beli dengan baterai, satu baterai 28,5. Kalau 2 baterai jadi 35.500.000 rupiah. Kita akan bahas motor ini bagaimana kalau dipakai harian. Kita udah cobain motornya waktu launching di Gias kemarin dan motornya sudah mulai diantar ke konsumen mulai dari bulan April 2025 ini. Seperti apa motornya kalau pakai harian, jangan kemana-mana. Kita akan reminding dulu satu persatu apa aja bagian-bagiannya yang menarik. Kalau melihat dari bentuknya dan dari harganya, mungkin memang motor ini disetarakan dengan kelasnya Vario mungkin ya. Yang bisa buat harian, deknya rata, dan bannya 14 inch yang proporsinya juga mirip sama Honda Vario. Jadi dari depan kalau ngelihat, ada beberapa orang di jalan nanya, "Mas, ini Vario baru?" Nggak cuma 1-2 orang yang nanya seperti itu, karena memang motor ini masih belum terlalu banyak di jalan ya. Dari depan dilihat memang proporsinya dia lampunya di bawah, di atas setangnya kecil, dan lampunya semua full LED, baik lampu utama, kita coba hidupin. Lampu position lamp ini maupun lampu sennya, kiri dan kanan, semuanya LED ya. Dan di belakang juga demikian. Dan dia desainnya memang jadi mengingatkan kita sama motor yang ada di segmen itu. Jadi di depan tebengnya ini gemuk-gemuk dan terlihat futuristis, apalagi di bagian tengah sini bodinya gendut banget dengan sayap kecil di sebelah kiri dan kanan ini. Jadi motornya memang kelihatan bener-bener futuristis. Kalau lihat dari samping tuh keren banget gitu ya. Saya paling suka memang bagian belakang sini. Tapi kalau dari samping, kalau dari belakang ada beberapa juga yang nyolek di jalan, "Mas, ini motor apa ya? Kok belum pernah ketemu di jalan?" Begitu lihat mereknya baru, "Oh, ini Alfa yang baru." Iya, jadi mereka rata-rata melihat belakangnya kosong ya, karena kalau kita lihat di sini proporsi bannya kecil, sementara di belakang sini itu halus banget, bagian bawah bodinya kelihatan dan shock breaker nongol kelihatan banget, tapi jadi kelihatan kosong. Jadi nggak seperti kakaknya yang mungkin servo yang punya kayak box sebelah kiri ya, itu dia gigi-giginya di sana. Kalau ini nggak ada, dia hub motor di belakang, jadi bener-bener simple. Tapi ya jadi kelihatan kopong sih. Itu perspektif orang mungkin beda-beda, tapi itu beberapa pendapat teman-teman yang ketemu di jalan terus nyolek, "Oh, motornya seperti ini." Pendapatnya sih seperti itu. Tapi sekilas ya, motor ini memang tampilannya futuristis banget, dan kita seneng banget ngelihat garis-garis bodinya yang runcing-runcing sesuai sama mungkin pangsa motor di entry level skuter matic dan skuter listrik yang memang sukanya gaya sporty ya. Ini mengarahnya memang ke sana. Lalu dia punya jok yang lebar, lumayan buat riding harian, terutama di bagian rider dan pembonceng ini. Joknya kalau kita tekan-tekan empuk banget, apalagi buat pembonceng dia duduknya lebar banget, jadi suportif banget buat pantat Anda, dan sudah disiapkan footstep di kiri dan kanan, boncengnya enak banget. Kalau buat rider yang saya rasakan memang di bagian belakang sini lumbar supportnya suportif banget bagian belakang sini ya. Tapi di bagian depan mengecil, jadi kurang suportif buat Anda mungkin kalau yang setinggi saya. Kalau yang Anda mungkin nggak setinggi saya, ini enak banget sebenarnya. Lalu di bawah dia decknya cukup lebar, jadi bisa bawa macem-macem. Mau bawa galon nggak ada masalah, bawa gas juga nggak ada masalah. Dan dia baterainya ada di bawah jok. Kita buka baterainya. Jadi kuncinya seperti ini, Anda dapat anak kunci 1 dan ada remote. Kalau mau pakai anak kunci, Anda tinggal taruh sini, putar. Tapi kalau nggak mau gantung-gantung di sini, Anda tinggal pencet tombol unlock, ini bisa diputer, jadi bisa on ya.
Matikan mesin juga tinggal pencet kunci, dia otomatis terkunci sistemnya. Jadi nggak usah bawa-bawa kunci lagi, tinggal kantongin aja. Semi-semi keyless lah ya. Oke, itu dari kuncinya. Lalu buka jok. Itu juga mirip sama rata-rata skuter matic ya, ada tombolnya di situ. Dan ini adalah bagasinya. Cukup luas bagasinya walaupun nggak muat helm karena baterainya ada di sini. Jadi kalau kita buka di bawah sini, ada kompartemen di bawahnya itu muat 2 baterai. Lalu bagaimana performanya? Jadi 2 baterai itu, satu baterainya dia main di 72 volt 25 ampere hour sehingga dapat kekuatan baterai itu 1,8 kWh. Jadi kalau Anda dapat satu baterai itu bisa berjalan sejauh 70 km. Kalau Anda pilih yang 2 baterai berarti tinggal dikali 2 jadi 140 km. Itu secara teoritis. Nanti kita akan cobain realnya seperti apa. Tapi Anda dapat 3 riding mode di sini. Itu ada Eco, ada Urban, sama Sport. Kalau Eco, ya ketahan di sekitar 50-an. Lalu kalau Urban sekitar 70, kalau Sport bisa sampai 80. Buat penunjang lajunya, dia pakai hub motor. Jadi, dia mirip sama kakaknya yang Alpha One yang pakai hub motor di belakang. Tapi bedanya hub motor ini menyatu dengan pelek. Dan hub motornya 4,5 kW, gede ya, sekitar 6 muda. Dan dia bisa membawa motornya sampai 80 km per jam. Jadi dengan komposisi itu harusnya sih enak sih buat harian ya. Lalu apalagi fitur-fitur yang ditawarkan di Alpha N3 ini? Selain tadi ya ada keyless, lalu ada juga hazard di sini dan dia juga punya fitur mundur. Jadi ada tombol R di sini untuk reverse. Jadi kalau udah pencet terus pelintir gasnya motornya akan mundur sendiri. Tapi ya pelan-pelan ya, nggak ada kecepatannya sih di sini, dia mundurnya berapa kilometer per jam, tapi pelan banget. Cukup buat membantu Anda untuk dorong mundur kalau parkirnya parkir turun. Jadi kalau naik mundur nggak usah repot-repot narik-narik motor. Lalu dia juga punya charger di sini untuk handphone Anda, sudah ada slot USB-A dan USB-C. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Oke deh, sementara itu aja. Oh ya, kalau motor ini dilengkapi dengan ban yang mirip sama Vario, saya bilang tadi dia di depan lebar 80, di belakang lebar 90, jadi mungkin nggak terlalu tebel, tapi cukup lah buat harian ya. Peleknya 14 inch dan dia dipadu dengan rem cakram depan dan belakang. Nggak pakai lama-lama, kita akan cobain aja motor ini bagaimana dipakai harian dan bagaimana ngecasnya, karena dia punya fitur boost charge. Nah, menarik kan? Kalau boost charge itu dia pakai charger standar 500 watt, itu dari 0 sampai penuh lah ya, sekitar 4 jam. Tapi kalau pakai boost charge, itu hanya 30 menit untuk 50% baterai. Nah, tapi Anda ngecasnya di beberapa infrastruktur boost charge yang disiapkan Alpha, salah satunya di SCBD, di Alpha Experience Center mereka. Anda bisa masuk ke websitenya untuk melihat di mana saja ada fitur boost charge. Ada beberapa coffee shop juga soalnya, di Cepete itu misalnya. Jadi sambil ngopi setengah jam, baterai udah nambah 50%. Oke, saya pakai riding gear, kita jalan, kita rasain bagaimana rasa dari Alpha N3 ini. Kalau mau membayangkan posisi riding dari Alpha N3 ini, mungkin bisa melirik generasi Vario yang terbaru. Postur tubuh tegak dengan dek yang rata dan setang agak rendah dan nggak lebar. Mungkin memang ini maksud Alpha menghadirkan N3 setelah Alpha One dan Alpha Servo yang cenderung bergaya maxi scooter. Nah, N3 ini punya posisi riding yang ala-ala daily scooter 125 atau 150 cc. Sementara stang jauh dari kata lebar. Dashboard juga simple, ada speedometer digital dengan LCD negatif yang berlatar biru. Hanya ada indikator baterai, kecepatan, riding mode, dan odometer. Nggak ada trip meter sama sekali. Kenyamanan berkendara jadi salah satu yang langsung terasa nih. Joknya empuk banget. Tergolong lebar di bagian belakang pantat, apalagi ada lumbar support yang cukup tinggi buat pengendara. Jok pembonceng juga lebar dan enak karena empuk. Sayang di jok rider kontur bagian depan sangat landai, jadi nggak terlalu menyangga bagian dalam paha. Nah, buat riding yang agak jauh jadi agak pegal, terutama di bagian belakang pantat yang dapat tekanan paling kuat. Untungnya shockbreaker terasa empuk, meski bukan yang paling empuk, tapi bantingannya enak buat harian. Motor ini lincah buat riding harian, selap-selip di macet sangat enak karena dimensinya yang ringkas. Radius putar juga kecil, paling hanya hati-hati kalau selip-selip sayap depan yang agak tembem ya, gemuk. Yang belakang sih aman-aman saja.
Sedangkan pengendalian di kecepatan tinggi terasa cukup saja, agak hati-hati kalau menikung di permukaan aspal yang bergelombang dan agak kencang karena ban tidak terlalu lebar dan cukup terasa goyangannya. Untung tenaga dan performa cukup enak. Jangan bayangkan tarikan yang super kencang seperti Alfa Servo ya. Entry ini cukup mumpuni buat berakselerasi harian, buat nyalip pun tenaga cukup tersedia, nggak perlu deg-degan nyalip. Nah, perbedaannya kalau pakai riding mode Eco, tarikannya memang lebih lambat. Dia juga hanya bisa digeber sampai 50 km per jam saja. Tapi begitu pindah ke mode urban, tarikan terasa kuat dan bisa melaju sampai 70 km per jam. Nah, bagaimana dengan tarikan di mode sport? Sebenarnya nyaris nggak beda rasanya dari mode urban ya, hanya motor masih bisa dibetot sampai maksimum kami coba 83 km per jam. Oh iya, kalau mode sport hanya tersedia saat baterai terisi penuh ya, karena kalau kapasitas baterai di bawah 75%, mode sportnya hilang dan tersedia hanya Eco dan Urban saja. Lantas bagaimana dengan jarak tempuhnya? Di atas kertas memang satu baterai 1,8 kWh hanya bisa menempuh 70 km. Nah, dengan gaya riding harian, tanpa Eco Riding, ternyata kami bisa menghabiskan baterai full sekitar 60 km. Ya, nggak jauh beda lah ya. Kami memang selalu mengukur jarak tempuh dengan mode berkendara normal seperti riding motor bensin, karena motor listrik masih menimbulkan perasaan range anxiety, terutama kalau jarak tempuhnya di bawah 100 km. Nah, Entry ini punya 2 slot baterai, jadi kalau Anda mau, silahkan saja pilih opsi yang 2 baterai, jadinya 140 km range-nya. Untungnya dia juga punya sistem sewa. Nah, untuk 2 baterai, biaya sewanya 250.000 per bulan dan Anda hanya perlu bayar motornya saat beli yaitu 20,5 juta rupiah. Nah, jadi murah kan? Gimana? Menarik nggak menurut Anda? Ya, jadi itu tadi hasil kita bercengkrama dengan Alfa Entry yang baru ini. Kita bisa bilang motor ini proper banget buat harian. Dia tenaganya enak. Jadi enaknya itu gimana ya? Mulai dari awal itu dia halus banget. Delivery powernya, jadi nggak yang di pelintir dikit dia kaget gitu ya. Rata-rata kan motor listrik seperti itu ya. Tapi ini dia dipelintir dikit, dia halus, begitu kita pelintir ke dalam baru dia laju lagi. Jadi dia linear, mirip sama kita bawa motor bensin lah ya. Lalu yang saya suka lagi, dia kalau direm gasnya nggak cut off. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang berkomentar kalau itu kan ciri khas sebuah motor listrik ya. Kalau kita lihat buktinya ini motor listrik tapi tidak cut off, kira-kira gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah lama banget naik motor juga ngalamin kalau ketemu motor yang seperti itu bisa lah adaptasi ya, memang sih ya. Tapi kan kita mau melihat motor listrik ini bukan sebuah barang baru untuk pasar yang baru. Kita mau merangkul teman-teman yang sudah pernah pakai motor bensin sebelumnya untuk juga pakai motor listrik. Kira-kira gitu ya. Jadi karakternya pun disamakan dengan motor bensin. Kan motor bensin nggak ada yang cut off kalau dia kita rem, gasnya mati. Kecuali ada beberapa yang memang untuk fitur safety ya, kalau dia hard braking, dia otomatis cut off yang sudah pakai throttle by wire. Kira-kira gitu. Tapi motor listrik, kenapa saya suka dia kalau digas sambil direm nggak cut off, karena itu. Ada beberapa keperluan pada saat riding memang ada saatnya kita perlu sambil ngerem sedikit, sambil ngegas sedikit untuk menjaga balance motor. Beberapa teknik safety riding juga berlaku seperti itu. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Lalu motor ini cukup murah di kelasnya, 20 juta Anda bisa bawa pulang dengan sistem sewa baterai. Kita belum tahu apakah akan ada subsidi, tapi ini skemanya adalah skema yang non-subsidi. Bagaimana menurut Anda? Apakah motor ini menarik untuk dilirik buat menggantikan motor bensin Anda untuk pindah ke elektrifikasi? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah berkomentar, yang sudah kasih like, yang sudah subscribe ke Autorider. Silahkan subscribe jika Anda belum. Dan main-main juga ke website kami, www.autorider.com, dan semua sosial media kami
baik X, Instagram, TikTok di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Bye!